Sering nangis saat sidang, pakar nilai Putri Chandrawati tak seperti mengalami trauma, bukan korban. Pelecehan itu untuk hal-hal yang bersifat traumatis, ketika seseorang merasakan ya atau memiliki pengalaman yang traumatis, maka ekspresi-ekspresi juga akan muncul. Ya, pada saat diakses kembali untuk peristiwa tersebut, maka yang terlihat pada Ibu Putri ini tidak ada perubahan gestur ya, mulai dari awal sampai dengan selama persidangan ini ya. Artinya tidak melibatkan faktor-faktor emosi yang terlihat baik melalui mikroekspresi, melalui gestur, dan bahkan melalui suaranya juga. Pakar mikroekspresi Monica Kumalasari ikut menyoroti gestur dan wajah Putri Chandrawati yang kerap kali menangis di persidangan. Istri Ferdy Sambo itu sudah berulang kali menangis ketika bercerita mengenai pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Monica menjelaskan jika seseorang mengalami dan merasakan pengalaman yang traumatis, maka akan ada ekspresi-ekspresi muncul di wajahnya. Sementara itu, Putri Chandrawati dinilai tak menunjukkan sosok yang mengalami pengalaman traumatis sejak awal. Yang terlihat pada Ibu Putri ini tidak ada perubahan gestur, mulai dari awal sampai dengan selama persidangan ini, kata Monica. Ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual ya, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori ya, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memory ya. Tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodiknya, tapi dia justru malah keluar dari episodiknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma. Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Jadi harusnya responnya adalah melalui bahasa nonverbal dan bukan melalui bahasa verbal seperti yang Putri sampaikan ya di persidangan. Putri dianggap tak menunjukkan sebagai sosok yang mengalami trauma, yang biasanya terlihat dari sejumlah aspek dalam dirinya ketika membicarakan pengalaman buruknya tersebut. Artinya, tidak melibatkan faktor-faktor emosi yang terlihat baik melalui mikroekspresi, gestur, dan bahkan suaranya juga, lanjut menambahkan. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Saya mendapati banyak mikroekspresi, ada ketakutan, ada kesedihan, dan kita bisa menganalisa juga dari verbal statementnya ya. Nah, Ibu Putri ini mengatakan sesuatu kepada media yang tidak spontan, artinya seperti membacakan sesuatu yang sudah direncanakan. Betul, beliau tidak bisa menceritakan secara detail, bahkan ketika detail diceritakan maka emosinya juga akan keluar. Tetapi yang ada adalah justru keluar daripada detail tersebut dan hanya bersifat disassociate untuk menjelaskan bahwa seseorang yang trauma ya akan mengalami yang seperti ini. Malah beliau bukan menjadi korban ya dari kondisi itu, tetapi justru malah pihak eksternal yang menilai kondisi tersebut. Monica menyampaikan ketika Putri menceritakan peristiwa pelecehan seksual, ia tak membeberkan detail kejadian yang dialami. Ia lalu menjelaskan jika detail pelecehan dalam tipe memori disebut dengan episodic memory.
Akan tetapi Putri justru tak menceritakannya mengenai detail episodiknya. Beliau tidak bisa menceritakannya secara detail, bahkan ketika detail diceritakannya maka emosinya juga akan keluar. Tetapi yang ada adalah justru keluar dari detail tersebut, jelas Monica.